Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di vlog Garto. Dan kali ini kita akan membahas Karimun Wagon R lagi. Yang sebelumnya kita juga pernah review juga Karimun Wagon. Tapi kali ini kita akan membahas review dengan kondisi serta sedikit speknya. Karena unit yang samping saya ini adalah unit pesanan dari salah satu pelanggan kami. Nah, sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, nih sekarang kita akan bahas sedikit mengenai sejarah dari Karimun Wagon R. Kalau untuk tipe GS, seperti yang ada di samping saya ini adalah tahun 2015 dengan transmisi manual. Tipe tertinggi, dan keluar pertama itu tahun 2014. Tapi kalau tahun 2013, itu hanya keluar yang tipe GA, GL, dan GX. Dan ini salah satu unit pesanan dari Mas Wahyu. Beliau mempercayakan kepada kami untuk mencarikan unit, dan alhamdulillah kita dapat ini di Jogja, kebetulan Nopol B. Dan kondisinya juga masih fresh semua, warna putih mutiara. Dan kita bahas detail-detailnya mengenai kondisinya. Dari bagian wajah depan, di sini dari lampu, dari grill depan, ini semuanya masih bening semua. Nggak ada yang biasanya di sini mulai menghitam. Ini penyakitnya dari Karimun Wagon GS, reflektornya biasanya menghitam. Tapi ini masih bening semua, masih pakai halogen biasa. Dan manisnya dari Karimun Wagon GS ini adalah sudah model Pro G dan ada dua klaster seperti ini. Tapi masih halogen biasa. Dan ini bagian grill ini biasanya kalau sedikit retak atau gimana, ini biasanya ngembun. Tapi ini masih bening juga, masih bagus semua. Dari kondisi kap mesinnya, dari bemper-bempernya, ini sudah wajar lah. Kalau mungkin ada sepetan atau dicat sedikit pasti sudah wajar. Tapi ini masih bagus semua. Dan bagian grill-grillnya sini semuanya utuh. Krom-kroman semua sini, ada fog lampnya. Ini ring chrome-nya sini, semuanya masih bagus semua. Dan sekarang kita lihat di bagian sampingnya. Nah, ini. Dari sampingnya di sini, kalau kita lihat sekilas emang ini masih seger semua, masih fresh semua, nggak ada yang gores-goresan yang aneh-aneh. Nah, kalau untuk tipe GS, nah teman-teman harus tahu, di sini nggak ada roof railnya. Nah, biasanya ada yang tanya, kok malah nggak ada? Emang ini bawaan dari dealernya atau dari Suzuki-nya, dia tipe GS malah dicopot roof railnya. Tapi ini bisa ditambahkan juga dengan pakai OM yang tipe GX atau GL. Tapi kalau ini memang sudah seperti ini. Terus di sini belum ada set body molding. Ini tipe GS yang belum limited edition. Ada juga yang sudah limited edition, sudah ada pakai body kit, ada set body molding dan ada body kit bagian depan belakang dan sudah ada electric mirror. Tapi ini yang versi GS yang standarnya. Oke, di sini pilarnya sudah di warna hitam, ini hanya stiker aja. Talang air hanya tambahan aja. Nah, untuk bicara dimensinya, mobil ini panjangnya kurang lebih 3,6 meter dengan tinggi 1,67 dan lebarnya hampir 1,5. Nah, mungkin pemilik ini atau Mas Wahyu ini pesan sama kami karena cari mobil yang irit, efisien, dan juga kecil dimensinya karena memang mengingat dengan garasi yang mungkin sedikit sempit dan untuk harian kota-kota atau buat parkir-parkir juga sedikit ringkas. Dan kalau bicara masalah kaki-kakinya, alhamdulillah kita dapatnya juga kakinya masih bagus semua, nggak ada bunyi aneh-aneh. Ini masih pelek pakai originalnya ring 14 dengan profil ban 175/65 bawaan mobil ini. Depan sudah cakram, belakang masih drum atau tromol. Dan kalau untuk tangkinya di sebelah kiri, itu kapasitas bensinnya kurang lebih 35 liter. Oke, nggak ada yang kita bahas lagi, sekarang kita intip di bagian belakang. Ya. Nah, kita lihat dari belakang. Untuk kondisi dari mobil ini, dari belakang alhamdulillah juga aman semua, artinya nggak ada bekas insiden. Nanti kita intip di bagian tulang-tulangnya. Terus di bagian speknya ini, di sini sudah ditambahkan dengan rear spoiler, sedikit lumayan manis. Terus ditambahkan dengan kamera yang dibolongin di bagian bumper sini. Biasanya di sensor pari, tapi ini kamera. Biasanya taruh di sini, tapi ini taruh di sini. Masih oke lah. Terus ada tambahan muffler knalpotnya. Terus sini logo Suzuki Karimun Wagon tipe GS. Dan bagian lampu-lampunya juga masih bagus semua, masih bening semua, nggak ada yang pecah atau yang serat rambut, nggak ada. Tapi ini sayangnya ini logonya juga udah hilang, nanti bisa ditambahkan lagi. Dan untuk pembukanya bagasi, emang semua Karimun Wagon harus pakai anak kunci atau handle dari dalam. Dan ini dia penampakan dari bagasinya. Emang kapasitasnya sedengan aja, nggak terlalu luas-luas banget di sini. Dan ini ban stipnya, ini masih originalnya. Sepertelnya ring 13, ini dongkrak dan kunci-kuncinya ada di sini. Dan kemarin kita juga sudah ngecek di bagian kolong-kolong semua. Kayak di bagian bawah sini, ini masih
utuh semua, artinya nggak ada bekas yang kropos segala macem. Terus di bagian ini kita wajib cek juga kemarin waktu kita ambil, bagian sini semuanya utuh, artinya nggak ada bekas insiden dari belakang. Selain itu kita ngecek juga di bagian pilar kanan sini, pilar kiri, semua nut-nutnya masih bawaan dari pabrik sampai di bagian tulang atas. Dan di bagian pintu ini, nah kita juga lihat nih, di bagian sealernya atau di bagian lipatannya ini masih utuh semua, nggak ada bikinan atau dembolan dari tangan-tangan manusia. Jadi masih ada klem-kleman dari pabrik, jadi kondisinya masih oke semua. Dan sekarang kita lihat detail dari kondisi interiornya. Yuk. Nah, sekarang kita bahas kondisi dari interior mobil ini. Nah, yang pertama untuk spesifikasinya dari Karimun Wagon GS, semuanya berwarna hitam, dari joknya, dari dashboardnya, terus dari door trim semuanya warna hitam. Tapi kalau untuk tipe GX atau GL, dia dua warna, beige dan hitam. Dan joknya pun juga berwarna beige. Tapi kalau ini semuanya berwarna hitam dan masih bagus semua. Bahannya masih model fabric seperti ini, nggak ada yang kempes-kempes. Terus di bagian setirnya, di sini kondisinya juga masih prima banget. Ini masih kulit jeruk, nggak ada yang grepes-grepes. Karena kalau kita mengingat kilometernya, kita lihat masih 61.000, jadi sesuai dengan kondisi setirnya. Dan perselingnya juga masih oke. Dan untuk tahun 2015, ini sudah dilengkapi dengan single airbag di bagian setir. Sini masih kosong. Yang review sebelumnya kami juga pernah nge-review tahun 2014 tipe GS, dia masih belum ada airbagnya. Hanya tahun 2015 ke atas yang sudah menggunakan airbag. Dan untuk di bagian material dari dashboardnya ini semuanya masih plastik-plastik semua. Terus di bagian tengah sudah diganti dengan double din yang terintegrasi dengan kamera yang ada di bumper tadi. Terus sebenarnya belum ada layar seperti ini, dan ini ala-ala panel hutan. Ini hanya stiker aja, sebenarnya berwarna hitam. Tapi oke lah, sama pemilik sebelumnya mungkin dibikin seperti ini. Dan AC-nya juga masih dingin. Ini indikator-indikator semuanya di speedometer juga masih nyala semua, bagus semua. Terus power window dua-duanya semuanya nyala, berfungsi dengan baik, dan belum ada electric mirror. Jadi semua tipe GS belum ada electric mirror kecuali yang tipe limited edition yang sudah ada body kit, biasanya sudah ada electric mirrornya. Tapi ini belum ada. Tombol fog lamp ini masih nyala semua, klakson semuanya masih bagus. Terus di bagian sini ruang penyimpanannya juga masih utuh. Ini ada kabel-kabel untuk USB yang connect ke sini. Dan untuk tipe GS dan GX, teman-teman jangan lupa untuk cek di bagian bangku ini. Nah, bangku ini, ada apa ini? Bangku ini sudah ada ember seperti ini. Ini harus wajib kita cek juga. Karena walaupun simpel gini, tapi manfaatnya juga ada untuk penyimpanan. Oke, terus di bagian plafonnya ini masih bersih semua. Ya, sudah pernah di detailing juga, tapi oke lah, nggak terlalu yang kasar-kasar banget, masih halus. Ini utuh semua, masih ada plastik-plastik semua dari bawaan pabrik. Dan untuk kondisi di bagian interior belakang juga kemudian mana kita lihat juga masih bagus, artinya jok-jok juga nggak ada yang sobek, safety belt juga fungsi semua, supaya tetap power angle, belum ada power window dari belakang. Oke, nah sekarang kita lihat di bagian ruang mesin. Ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian ruang mesin. Nah, untuk Karimun Wagon GS, ini ruang mesinnya seperti ini. Terus kondisi mesin juga masih prima semua. Dari tipe GL dan GX pun semuanya juga sama seperti ini. Yang membedakan karena di wajah depannya lebih mengotak seperti ini. Terus di bagian kap mesin, ini sudah sewarna dengan bodi warna putih. Tapi biasanya kalau tipe GX atau GL, dia berwarna dasar atau abu-abu. Ini hanya tambahan peredam aja seperti ini. Terus di bagian tulang-tulang depan, nah kita juga cek, teman-teman juga hati-hati kalau mengecek mobil second atau bekas. Ini bagian tulang depan ini semuanya masih aman, bagian apronnya. Terus kita cek di bagian tulang kiri, di bagian pipi kanan sana semuanya masih utuh semua, sampai ke bagian sasis masih utuh semua. Dan di bagian sini sama kayak di bagian pintu belakang, bagian sealernya atau lipatan di bagian kap mesin ini masih bawaan original pabrik. Artinya belum pernah dembulan atau bikinan tangan manusia. Jadi masih original bawaan dari pabrik. Nah, untuk mengingat kapasitas mesinnya ini hanya mengingatkan sekilas saja. Sama semua untuk semua tipe 1000 cc. Ini menghasilkan tenaga 68 HP dan torsinya 90 Nm. Pengerak roda depan transmisi manual 5 percepatan. Dan di sini, nah untuk tahun 2015, nah teman-teman bisa lihat nih, di bagian cover ini nggak ada kabel gasnya atau throttle gasnya, karena ini 2015 sudah menggunakan sensor throttle body. Jadi modelnya udah nggak pakai kabel-kabelan lagi, menggunakan sensor throttle yang ada di bagian sini.
Kalau 2014 biasanya masih menggunakan model kabel, atau tipe GX atau GL biasanya masih menggunakan kabel. Tapi ini sudah menggunakan sensor. Dan ada sedikit bedanya, untuk akselerasi emang nggak segalak yang model tarikan gas. Yang model kabel, kalau kita betot atau kita injek gas itu masih responsif banget. Tapi kalau ini agak sedikit ngurut atau sedikit ya ada ritmenya lah, nggak bisa langsung instan banget karena menggunakan sensor. Terus kondisi mesinnya juga masih prima semua, nggak ada yang rembes atau nggak ada yang bocor-bocor di bagian bawah, masih kering semua, temperatur juga masih normal. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen memelihara Karimun Wagon GS atau apapun, cocok banget pakai yang transmisi manual karena perawatannya sangat mudah, spare partnya gampang, dan irit banget, cocok banget buat perkotaan. Nah, mungkin pelanggan kami juga pesen Karimun Wagon karena untuk harian atau untuk kota-kota ini bisa tembus sampai 1:15 km per liter. Kalau luar kota bahkan bisa tembus 18-20 km per liter. Kita juga pernah cek atau pernah coba juga, ada dyno testnya. Dan kurang lebih kondisinya seperti itu untuk di bagian ruang mesin dari kondisi Karimun Wagon GS ini. Oke, buat teman-teman yang mungkin ingin dibantu untuk inspeksi mobil atau untuk dicarikan mobil yang berkualitas, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Seperti pelanggan kami satu ini juga mempercayakan kami untuk mencarikan mobil Karimun Wagon GS ini dengan kondisi yang alhamdulillah masih prima. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau boleh komentar di bawah. Dan sampai ketemu di vlog Erikanto berikutnya. Assalamualaikum.